Ya, kita hadirkan dulu informasi-informasi pilihan seperti biasanya di Apa Kabar Indonesia Pagi untuk pemirsa. Informasi pertama ini ada kebakaran terjadi di permukiman padat penduduk di Jalan Keutamaan Dalam Krukut, Taman Sari, Jakarta Barat. Diduga api berasal dari sebuah pabrik lilin serta lapak yang berdiri di tengah permukiman warga. Kita saksikan bersama-sama pemirsa bagaimana kobaran api terlihat di tengah permukiman padat di Jalan Keutamaan Dalam Krukut, Taman Sari, Jakarta Barat pada Kamis malam. Warga panik, mereka pun keluar untuk menyelamatkan diri dengan membawa harta bendanya dan beberapa diantaranya berupaya turut mengevakuasi hewan kurban dari kebakaran. Api pertama kali muncul dari pabrik lilin yang berdiri di tengah permukiman, kemudian api ini membesar dan membakar 10 rumah yang berada di sampingnya. Sebanyak 25 unit mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan api. Petugas pemadam yang telah tiba di lokasi juga berupaya melokalisir api agar kebakaran tidak meluas. Turut prihatin atas kebakaran yang terjadi ya, apalagi hari ini Hari Idul Kurban. Tadi kita lihat ada hewan-hewan kurban juga yang ikut dievakuasi karena kebakaran. Masih seputar kebakaran pemirsa, sebuah gudang tiner di Jalan Kali Anak 55 Surabaya Kamis petang ini ludes terbakar. Terdengar sejumlah ledakan dari dalam gudang. Sebuah video amatir sempat merekam sejumlah ledakan dari dalam gudang saat api mulai melalap isi gudang berisi tiner dan cat yang mudah terbakar. Asap berwarna putih membumbung tinggi dari atas atap gudang penyimpanan tiner di Jalan Kalianak 55, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya. Akibat kebakaran ini, pemilik gudang tiner tersebut mengalami luka bakar ringan hingga terkena ledakan dan kini sudah dilarikan ke rumah sakit. Kita beralih ke Kota Bandung. Warga Babakan, Sukatama, Kota Bandung menggagalkan aksi pencuri sepeda motor yang menyatroni permukiman mereka. Warga ini menjegal sepasang pria maling sepeda motor dengan troli pembawa galon air. Namun pencuri yang terjatuh tiba-tiba saja, ini Andi Kumala dan pemirsa, menodong dan meletuskan pistol ke udara. Aksi koboi si pencuri membuat warga berhati-hati, alhasil kedua pencuri kabur berlari ke jalan raya meninggalkan sepeda motor korban. Aksi kedua pencuri memang terbilang nekat karena terjadi saat kampung masih ramai, warga pun masih khawatir karena pelaku masih berkeliaran sambil menyandang senjata api. Aksi nekat berarti udah kebelet ya, kebelet mencuri. Kirain kebelet pipis ya, tapi ternyata kebelet untuk mencari uang haram. Kita ke berita selanjutnya pemirsa. Polisi berhasil mengungkap kasus pencurian sapi dengan pemberatan di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Satreskrim Polres Batang menangkap pelaku pencurian sapi. Modus pelaku berpura-pura survei untuk membeli sapi. Sapi diangkut justru melalui jalur jalan tol yang dekat dengan kandang sapi milik korban. Pelaku bersama barang bukti berupa kendaraan dan sapi dijadikan barang bukti kejahatan. Karena untuk hari ini sapi menjadi barang mewah. Betul, ini lebih mewah dari emas kalau hari ini ya. Tapi barang buktinya harus dibawa ke kantor polisi ya. Itu ditanyain nggak? Sama polisi ditanyain nggak ya sapinya? Ya? Karena dia menjadi korban pencurian begitu ya. Yang saya jadi pertanyaan, kira-kira diinterogasi nggak sama polisi begitu? Nah ini masih soal sapi, viral di media sosial, seekor sapi masuk ke dalam minimarket. Nah kalau kemarin ada gajah tuh, nah sekarang sapi, karena lagi banyak sapi jadi masuk ke minimarket di Palembang. Kita saksikan bersama-sama pemirsa bagaimana viral seekor sapi masuk ke Indomaret di kawasan Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang pada Rabu malam. Rekaman CCTV terlihat sapi tersebut masuk ke toko hanya dalam hitungan menit dan tidak ada barang toko yang rusak. Meski begitu, sapi tersebut merusak satu motor milik pegawai. Kalau sampai ada yang rusak, yang bayar siapa? Andi Kumala. Bapak sapi. Orang tua sapi ya. Tapi beruntung ya, tidak ada barang yang rusak selain sepeda motor warga yang terparkir di depan Indomaret karena sepertinya sapi ini tidak menemukan barang yang dia ingin beli di Indomaret. Iya, karena di Indomaret nggak ada rumput.
Oke, berita berikutnya. Oke, kita ke berita viral berikutnya. Seorang wanita muda melahirkan di toilet stasiun KRL Bogor. Proses persalinan ini berlangsung dramatis. Untuk penanganan lebih lanjut, petugas kesehatan stasiun Bogor, bayi dan ibu dilarikan ke rumah sakit. Sebuah video seorang wanita melahirkan di toilet stasiun Bogor, Jawa Barat ini viral di media sosial, pemirsa. Wanita berusia 20 tahunan tersebut diketahui bernama Alfa, seorang warga Depok, Jawa Barat. Awalnya petugas kebersihan bernama Andi mencurigai seorang penumpang yang terlalu lama berada di toilet. Tak berselang lama, Andi justru mendengar tangisan bayi dari dalam toilet. Dengan sigap, Andi dan sejumlah petugas kebersihan lainnya memberitahukan petugas jika ada wanita yang melahirkan di toilet. Tak lama, petugas kesehatan stasiun pun tiba di lokasi dan memberikan pertolongan. Saat ini, kondisi ibu dan bayi dalam keadaan sehat. Keduanya pun langsung dilarikan ke Rumah Sakit Marzuki Mahdi Bogor untuk ditangani lebih lanjut. Untung ibu dan anaknya sehat ya, Andi Kumala ya. Iya. Tapi kemungkinan besar anaknya akan dinamakan Gajayana. Begitu ya. Karena di stasiun. Stasiun. Yang penting jangan toilet lah ya, Iya. kan melahirkannya di toilet. Betul. Kita juga ingin melihat bagaimana persiapan pelaksanaan sholat Id ya di daerah. Kita akan menghubungi rekan-rekan kita di Surabaya dan juga Makassar. Di Surabaya sudah ada Farah Manila dan di Makassar sudah ada Syamsul Ma'arif. Kita ke siapa dulu? Farah Manila terlebih dahulu ya, ladies first kalau kata orang-orang ya. Kita ke Surabaya, sudah ada rekan kami Farah Manila. Farah Manila, bagaimana kemudian persiapan sholat Id di sana, semeriah apa? Silakan dengan laporan Anda. Ya, Philip dan juga Andi Kumala, selamat Hari Raya Idul Adha. Kalau dari Surabaya, ini di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, kebetulan memang baru saja selesai pelaksanaan sholat Id yang telah dimulai sejak pukul sekitar 6 waktu Indonesia Barat, dan kurang lebih sholat Id berlangsung kurang lebih 15 sampai 18 menit di kota Surabaya. Dan saat ini yang tengah berlangsung ialah khutbah yang disampaikan oleh mantan Menteri Pendidikan di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya dengan tema memperkuat kepemimpinan dan kepengikutan untuk kemaslahatan umat. Khotib ini disampaikan oleh Profesor Dr. Insinyur Muhammad Nuh Dea. Dan di belakang saya ini pemirsa memang para jemaah yang memang masih berada di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Nah, kalau mungkin sedikit saya bisa gambarkan tadi pada saat pelaksanaan sholat Id, Philip dan juga Andi Kumala, ini di tempat saya mengabarkan, sampai batas saya mengabarkan saat ini bahkan masih ada para jemaah yang melaksanakan sholat Idul Adha, karena di area dalam Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, tepatnya di area lantai 1, ini sudah sangat penuh. Para jemaah bahkan harus mengikuti atau melaksanakan sholat Idul Fitri di area halaman Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Nah, kalau berbicara mengenai kapasitas masjid sendiri, ini sebetulnya Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya ini kapasitasnya ini adalah 40.000 jemaah, baik itu di lantai 1 dan lantai 2. Namun saking antusiasnya pada hari raya kali ini, Philip dan juga Andi Kumala, ini para jemaah yang datang ini bahkan sampai harus sholat di halaman, dan bahkan mereka ini juga bahkan sudah datang sejak subuh agar bisa mendapatkan saf terdepan untuk bisa melaksanakan ibadah sholat Id. Nah, dari ribuan jemaah yang hadir atau yang datang kali ini memang rata-rata didominasi oleh keluarga dengan kendaraan pribadi. Dan kalau berbicara mengenai kendaraan pribadi yang digunakan oleh para jemaah yang datang saat sholat Id ini memang sudah sangat penuh di area Masjid Nasional Al-Akbar, dan tadi pagi ini sempat terjadi sedikit kepadatan, namun tidak terlalu lama karena kantong-kantong parkir ini juga tersedia di luar area Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Di sini juga ada sebanyak 23 sapi dan juga 65 kambing yang nantinya akan disembelih, baik itu di Masjid Nasional Al-Akbar ataupun diserahkan ke sejumlah masjid lain, termasuk Masjid Sumbangan dari Presiden Republik Indonesia. Demikian informasi dari wilayah Surabaya, Philip dan juga Andi Kumala.
Ke Bali jangan lupa ke sawah. Terima kasih Farah Manila. Cakep. Saya nungguin tadi Farah Manila pas ngomong sapi, mungkin bisa diwawancara begitu ya. Tapi saya mau lihat nih di kampung saya seperti apa kemeriahan Makassar, Makassar. Sudah ada rekan tuh. Kita bisa lihat ya di Kubala ya. Samsul Marif dengan senyum manjanya gitu. Senyum manja itu kayak gimana ya? Jadi Samsul, Anda pasti di Masjid Al-Markas. Silakan dilaporkan bagaimana keramaian warga Makassar melaksanakan sholat Idul Adha di sana. Baik, benar sekali Mala dan Philip. Saya saat ini berada di Masjid Al-Markas Al-Islami. Kami yang sengaja memilih tempat ini untuk melaporkan bagaimana kemeriahan perayaan Hari Raya Idul Kurban atau Idul Adha. Karena memang Masjid Al-Markas Al-Islam ini seperti yang kita ketahui bahwa ini merupakan salah satu ikon religi Kota Makassar yang paling banyak diminati. Karena memang selain tempatnya yang menarik, mudah dijangkau, juga arsitektur dari bangunan masjid yang sangat mewah seperti itu. Dan di sini memang masyarakat memang menjadikan sini menjadi tujuan utama untuk berwisata religi misalnya, ataupun menggelar sholat Idul Adha, karena di sini sangat luas, bisa menampung lebih dari 10.000 jamaah. Karena memang masjid ini didirikan sejak tahun 1996 dan terus mengalami renovasi sehingga memang sangat nyaman untuk ditempati beribadah. Nah, untuk perayaan Hari Raya Idul Adha pada kali ini di Masjid Al-Markas Al-Islami ini tadi sholat idnya dipimpin langsung oleh Imam tetap Masjid Al-Markas Al-Islami General Yusuf, yakni Dr. Andes Kiai Haji Mursidin Abdul Hamid. Kemudian yang bacakan khutbah yakni Profesor Dr. Darussalam Syamsuddin MAG, Guru Besar UIN Alauddin, dengan tema khutbah pada harinya ini kurban mewujudkan ketakwaan komunal. Dan tadi secara garis besar khotib menyampaikan bahwa dengan memotong dan membagi hewan kurban, seorang mukmin berusaha mendekati Tuhan dan menjalin kedekatan dengan orang mustadafin. Dan saat ini memang tadi baru saja dilaksanakan perayaan sholat Id, dan memang masih banyak sekali warga di sini. Mereka usai melaksanakan sholat, mereka mesempatkan diri untuk bersuah foto. Nah, nantinya di tempat ini juga akan dilaksanakan pemotongan hewan kurban. Ada lebih dari 20 ekor sapi dan kambing nantinya akan disembelih atau dikurbankan pada perayaan Idul Kurban pada hari ini. Itu dulu singkat. Andi Kumala dan Philip, saya kembalikan ke rekan-rekan di Jakarta. Aura kasih sikapnya bijaksana dan arif. Cakep. Terima kasih Samsul Marif. Selamat Hari Raya Idul Adha ya untuk Farah Manila dan juga Samsul Marif di sana. Mungkin mereka mau siap-siap sholat Id. Kalau begitu kita akan rehat dulu sejenak ya. Iya. Kita di segmen selanjutnya ada pembahasan menarik. Di antaranya, ini sepak bola. Gol oleh Romeni berhasil membawa Indonesia unggul 1-0 dari Cina, dan tentunya memanjangkan asa Indonesia untuk bisa bermain di Piala Dunia 2026. Saat lagi. Piala Dunia 2026. Ya. Kita ke berita selanjutnya pemirsa. Sebelumnya April lalu Presiden Prabowo Subianto menyampaikan harapannya bagi timnas Indonesia agar menembus putaran final Piala Dunia 2026. Ya, hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto ketika menjawab pertanyaan pemimpin redaksi TV One Lalumara Satyawangsa dalam pertemuan di Hambalang. Berikut pernyataannya. Ya. Bapak, timnas kita berpeluang besar masuk Piala Dunia. Dan Bapak terakhir nonton lawan Bahrain kan. Dan bila timnas kita masuk Piala Dunia, bonus dan atau penghargaan apa yang Bapak akan berikan baik selaku pribadi maupun sebagai kepala negara. Ini akan sebagai motivasi, Pak. Terima kasih, Pak. Timnas. Soal timnas saya kira sudah cukup. Pasti kalau masuk pasti dapat suatu penghargaan yang sangat besar. Bapak yakin Mas masuk Piala Dunia? Saya berdoa. Tantangannya tidak ringan ya. Putaran keempat pasti masuk, Pak. Kalau lawan Cina menang, kita akan masuk putaran keempat. Habis itu kita akan mungkin lawan antara Irak lawan Jordan di putaran ke. Udah fair. Tapi ada yang mengatakan kalau kan. Menang lawan Cina, lawan Cina kan kita main di kandang, Pak. Ya, oke, kita berdoa. Benar itu jawabannya. Wah, pemimpin redaksi TV One, Bapak Lalumara Satyawangsa yang paling sporty ya ternyata ya di seluruh redaksi yang hadir.
Kita ke berita selanjutnya pemirsa. Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengaku diutus Presiden Prabowo Subianto untuk menemui Presiden kelima sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Kedatangan Sufmi Dasko bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi ke kediaman Megawati Soekarno Putri ini untuk bersilaturahmi. Pertemuan juga dihadiri oleh Ketua DPR RI Puan Maharani yang merupakan putri Megawati. Menurut Dasko, dalam pertemuan yang berlangsung hangat itu tidak membahas soal PDIP masuk dalam pemerintahan Prabowo. Justru Megawati memberikan wejangan dan masukan demi kepentingan bangsa dan negara, khususnya dalam menyongsong pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Jadi tidak masuk dalam pemerintahan tapi memberikan wejangan. Ya, memberikan nasi goreng belum ya, sepertinya. Informasi selanjutnya pemirsa, Pengadilan Negeri Solo menggelar sidang lanjutan gugatan ijazah Joko Widodo. Sidang perdata perkara ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri Solo kembali digelar dengan agenda tanggapan permohonan intervensi yang diajukan teman sekolah SMA Jokowi. Ternyata teman SMA ada yang iseng juga ya. Teman seangkatan Jokowi melakukan intervensi karena merasa dirugikan dengan adanya gugatan ijazah tersebut. Tim UGM beranggapan bahwa gugatan intervensi yang diajukan alumni SMA Negeri 6 Solo tidak relevan dan tidak memiliki keterkaitan hukum, kedudukan hukum, serta kerugian secara langsung. Sementara 4 tergugat yakni kuasa hukum Jokowi, KPU Solo, SMA Negeri 6 Solo, dan UGM semuanya menerima permohonan intervensi para alumni SMA 6 Jokowi. Dengan mendengar masing-masing jawaban permohonan intervensi, hakim akan mempertimbangkan dan jawaban akan disampaikan dalam putusan sela yang akan dibacakan Kamis pekan depan. Ya, nanti kita akan kembali. Ya. Kita harus jeda dulu. Kita akan kembali untuk menghadirkan bagaimana persiapan pelaksanaan sholat Idul Adha, termasuk di Masjid Istiqlal Jakarta Pusat. Saat lagi pemirsa. ركعتين جامعة أجركم الله استووا أقيموا صفوفكم وترصوا واعتدلوا فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. Mohon safnya diluruskan dan dirapatkan demi kesempurnaan salat. Astagfirullahaladzim. Rabbi a'udzu min syaitanir syaitan. Rabbi yahdurun. Ilahi anta ma'sumi wa la sunni sunnatul Idul Adha. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah. Allahu akbar. 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 Allahu akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi spesial Idul Adha. Pemirsa, tadi kita sudah saksikan bersama-sama ya bagaimana jalannya sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal. Namun untuk lebih jelasnya kita akan melihat dan juga mendengarkan laporan dari Yohanes Leonardo yang sudah berada di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Selamat pagi Yohanes Leonardo, bagaimana jalannya sholat Idul Adha di sana saat ini? Ya, selamat pagi. Malat pagi tadi mungkin sekitar 5 menit yang lalu baru selesai sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta, di mana tadi ada beberapa tokoh yang juga
mengikuti ataupun juga menunaikan sholat ibadah Idul Adha ini di Istiqlal Jakarta. Tadi beberapa tokoh termasuk Presiden Prabowo Subianto yang tiba pagi hari tadi di kawasan Masjid Istiqlal. Selain Prabowo juga ada beberapa tokoh-tokoh lain, jajaran Menteri Kabinet Merah Putih juga sudah nampak hadir, mulai dari ada tadi Agus Harimurti Yudhoyono, kemudian juga ada beberapa menteri seperti Dudi Purwagandi, Tito Karnavian dan beberapa tokoh nasional lain juga sudah tiba dan menunaikan sholat. Dan saat ini di Istiqlal Jakarta sedang dilaksanakan ceramah gitu ya, yang disampaikan oleh yang dimana khotib pada hari ini dipimpin oleh Rektor UIN Raden Intan Lampung, Profesor Wan Jamaluddin, di mana di Istiqlal Jakarta sendiri pada sholat Idul Adha ini ada dua imam, Imam Muzakir Abdurrahman dan juga Imam Badal, ada Hasanuddin Sinaga. Dan kemudian rencananya setelah melaksanakan atau setelah menunaikan sholat Id pada pagi hari ini, nanti rencananya di belakang kami, tepatnya di ruangan pintu VIP, di sana sudah ada sapi berukuran 1,25 ton milik Presiden Prabowo Subianto dan juga sapi milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang nantinya akan disembelih di Istiqlal Jakarta. Dan sebagai catatan, memang untuk sapi milik Presiden Prabowo Subianto nanti rencananya akan dibagikan kepada 2.000 masyarakat di Jakarta, karena kemarin kami sudah melihat, bahkan tadi juga kami sudah melihat secara langsung sapi berukuran berbobot 1,25 ton dengan jenis limosin yang akan dipotong dan disembelih dalam Idul Adha 1446 Hijriah pagi hari nanti setelah rangkaian sholat Id di Masjid Istiqlal Jakarta berlangsung. Dan memang untuk gambaran umumnya sendiri di Masjid Istiqlal Jakarta, kita berbicara di sekitaran masjid terlebih dahulu, di mana hingga saat ini masih banyak beberapa jamaah yang masuk ke dalam kawasan masjid. Memang sedikit terlambat karena memang sangat banyak sekali dan sedikit terhambat di bagian luar karena kemacetan terjadi di beberapa titik, baik di ruas Jalan Juanda pada pagi hari tadi, serta di jalan di depan Gereja Katedral dan juga Masjid Istiqlal, di mana kemudian beberapa jamaah memutuskan untuk berjalan kaki untuk ke dalam Masjid Istiqlal Jakarta. Dan kami akan menunggu untuk melihat secara langsung bagaimana prosesi sembelih sapi milik Presiden Prabowo Subianto di Istiqlal Jakarta. Sementara saya kembalikan lagi kepada Anda malah di studio. Terima kasih Yohanes Leonardo. Kalau sapi Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka adanya di Istiqlal, informasinya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ada di Solo. Nah, kita akan langsung bertanya kepada Goldi Gumilang bagaimana sholat Id bersama dengan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka di Solo, Jawa Tengah. Silakan, Goldi. Ya, selamat pagi rekan dan juga pemirsa. Saat ini kami berada di Masjid Sheikh Zayed yang berada di Solo, Jawa Tengah, di mana Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melaksanakan sholat Idul Adha di masjid ini bersama sanak keluarganya. Dan saat ini sholat Idul Adha sudah berakhir. Rombongan dari Wapres Gibran juga sudah meninggalkan Masjid Sheikh Zayed, di mana masjid ini merupakan hibah dari Presiden Uni Emirat Arab dan diresmikan sejak tahun 2022. Dan saat ini pemirsa bisa dilihat di layar kaca bersama-sama, di samping kami ini dilakukan pembagian kurang lebih 10.000 porsi bubur berbagai macam jenis, mulai dari bubur kacang hijau, bubur sumsum, bubur mutiara dan lain sebagainya untuk para jemaah setelah melaksanakan sholat Idul Adha. Selain 10.000 porsi bubur, ada juga 10.000 porsi minuman kemasan ataupun minuman botol air putih. Memang di Masjid Sheikh Zayed ini sendiri kapasitasnya kurang lebih adalah 10.000 jemaah, dan tadi pada pelaksanaan sholat Idul Adha cukup ramai sehingga di pelataran ini juga dipenuhi oleh jemaah yang melaksanakan sholat Idul Adha. Selain itu di sisi kanan kami pemirsa, ini ada juga sapi kurban milik Wapres Gibran Rakabuming Raka yang sudah berada di lokasi ini. Dan beratnya ini kurang lebih sekitar 1 ton yang rencananya memang akan disembelih pada hari esok, pada hari Sabtu ataupun di hari Minggu. Mengingat di masjid ini untuk penyembelihannya akan dilakukan di RPH Jagal di daerah Jebres Solo,
di mana akan dilaksanakan pada keesokan hari, bukan di hari ini. Sementara itu informasinya dari Masjid Syekh Zayed di Solo, Jawa Tengah. Kami kembalikan ke rekan di studio. Terima kasih laporan langsung Goldi Gumilang dari lokasi sholat Idul Adha dari Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka di Solo, Jawa Tengah. Dan selamat bertugas kembali Goldi, selamat Idul Adha. Dan sebelumnya juga ada Yohanes Leonardo. Ya, betul. Kalau ngelihat Goldi tadi ada bubur kacang hijau, bubur ayam. Jadi sebelum makan daging dikasih bubur dulu biar nggak terlalu kenyang. Biar nggak kena asam lambung. Oke, kami akan kembali pemirsa untuk memantau bagaimana pelaksanaan sholat Idul Adha di titik-titik lainnya. Betul. Jangan kemana-mana, tetap di Apa Kabar Indonesia Pagi. Masih di Apa Kabar Indonesia Pagi, seperti janji kita tadi, kita akan memantau lagi pelaksanaan sholat Idul Adha di titik-titik lainnya. Jadi bukan hanya di masjid ataupun lapangan, tapi ini juga ada di kantor DPP Partai Golkar. Di sana sudah ada Yolanda Caniago yang siap mengabarkan. Selamat pagi, silahkan Yolanda dengan laporan Anda. Baik, selamat pagi Philip Mala dan juga pemirsa. Pagi hari ini baru saja diadakan sholat atau ibadah Idul Adha tahun 1446 Hijriah di gedung DPP Partai Golkar, tepatnya di Masjid Ainul Hikmah, di mana proses ibadah ini tadi bermulai sejak pukul 6:30 waktu Indonesia bagian Barat. Tadi juga sempat dimulai dengan pemberitahuan seperti informasi jumlah hewan kurban, kemudian dilanjut dengan ibadah sholat pada pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat yang dipimpin atau diimami oleh Ustadz Sukaria Putra. Kemudian saat ini di belakang saya sedang berlangsung proses pendengaran khotbah seperti itu yang disampaikan oleh Haji Muhammad Sarmuji. Dan tadi juga sempat terlihat pagi hari tadi bahwasanya Ketua Umum Partai DPP Golkar sendiri ikut menghadiri ibadah sholat Idul Adha 1446 Hijriah ini di Masjid Ainul Hikmah. Dan selain Ketua Umum DPP Partai Golkar sendiri tadi juga dihadiri oleh Sekjen Partai Golkar. Dan untuk informasi jumlah hewan kurbannya sendiri di DPP Partai Golkar ini sudah terdapat kurang lebih 65 hewan kurban, di mana diantaranya terdapat 61 ekor sapi dan juga 4 ekor kambing. Nah, nantinya hewan kurban ini akan dilakukan proses persembelihan di beberapa tahap, diantaranya di hari pertama yaitu di hari Sabtu nanti akan disembelih sekitar 8 ekor sapi yang nantinya akan dibagikan kepada warga sekitar dan juga karyawan-karyawan DPP Partai Golkar sendiri. Setelah itu juga nantinya akan disembelih lagi sebanyak 3 ekor sapi yang ditaruh di beberapa titik masjid yang ada di kota Jakarta. Selain itu juga nantinya sisa dari hewan kurban tersebut sebanyak jumlah 7 ekor sapi akan dibagikan atau didistribusikan ke sejumlah masjid taklim yang berada di daerah Jawa Barat dan juga wilayah Banten. Kemudian juga 5 atau sekitar 5 atau 7 sapi akan dibuat masakan atau masakan saji yang nantinya akan diberikan ke wilayah Gaza. Sementara demikian, Mala dan juga Philip kembali ke studio. Terima kasih Yolanda untuk laporannya langsung ya dari kantor pusat DPP Partai Golkar. Tentunya kami juga di segmen selanjutnya kita ada pembahasan menarik. Andi Kumala dan pemirsa, kami akan membahas bagaimana makna ataupun arti dari Idul Adha 1446 Hijriah. Ada narasumber, ada Ustazah Liza Azizah begitu ya. Karena memang tahun ini rasanya beda sekali. Iya. Kalau untuk Andi Kumala apa yang berbeda? Yang berbeda dari Idul Adha tahun ini karena timnas menang. Kalau itu sih semuanya menang ya, menangnya double gitu. Nah, sebelumnya kita juga akan lihat bagaimana jelang libur panjang Hari Raya Idul Adha, ribuan kendaraan memadati ruas tol Jakarta Cikampek, Karawang, Jawa Barat dari arah Jabodetabek menuju Cikampek pada Kamis malam. Ini akibat tingginya volume kendaraan. Kemacetan pun terjadi di beberapa titik ruas tol Jakarta Cikampek. Ya, ribuan kendaraan dari arah Jabodetabek menuju Cikampek terpantau padat di ruas tol Cikampek. Liburnya ini dari
Jumat, Sabtu, Minggu, Senin cuti bersama ya? Betul, jadi 4 hari. Jadi ini sudah mulai mudik lagi nih orang karena libur cuti bersama Idul Adha. Ini bisa silaturahmi ke keluarga yang ada di kampung. Jadi padat lah pastinya ini Jakarta Cikampek. Kalau Andi Kumala tidak pulang kampung sepertinya tahun ini ya? Iya. Gak apa-apa, nanti saya kirim salam aja. Bukan kirim angpau tapi kirim salam. Ya pemirsa, kami akan ajak Anda untuk melihat bagaimana kondisi terkini dari kediaman Bapak Abu Rizal Bakri. Sholat Id di sana suasananya seperti apa ya? Sudah ada rekan kami Syahda Yostisa yang akan mengabarkannya untuk Anda. Selamat pagi Syahda, bagaimana kondisi terkini di sana? Silakan dengan laporan Anda. Baik, selamat pagi Philip, Andi Kumala dan juga pemirsa. Suasana terkini tentunya dalam perayaan Hari Raya Idul Adha bagi keluarga besar Abu Rizal Bakri pada pagi hari ini. Tepatnya posisi saya di sini sedang ada di Bilangan Simpruk, Jakarta Selatan, dan berdasarkan pantauan kami di pukul sekian sudah mulai ramai keluarga dari Bapak Abu Rizal Bakri yang telah tiba di kediaman di Bilangan Simpruk, Jakarta Selatan untuk segera menunaikan sholat Id bersama-sama satu keluarga. Memang kalau kami berbicara soal penyelenggaraan sholat Id, rencananya untuk agenda keluarga ini akan dilangsungkan di pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Nah, kalau kami sudah sama-sama pantau di sini, Bapak Abu Rizal Bakri juga sudah tiba di kediaman, kemudian juga didampingi sang istri, yakni Ibu Tati Murni Triati. Kemudian juga pantauan kami ada Bapak Taufan Eko Nugroho, lalu juga Pak Indra Bakri juga sudah tiba di sini, dan kami juga masih menunggu kelengkapan kehadiran keluarga lainnya yang akan tiba di kediaman di Bilangan Simpruk, Jakarta Selatan. Memang kalau kita berbicara soal Idul Adha tentunya tidak lepas dari keceriaan, keramahan, kemudian juga suasana teduh tentunya yang ingin dipancarkan di sini. Dan memang kalau kami lihat sebentar lagi, Philip, Mala dan juga pemirsa, keluarga ini sedang bersiap-siap untuk segera melangsungkan ibadah sholat Id bersama-sama. Dan kalau kita tadi sama-sama mencari informasi bahwasannya imamnya juga sudah ada di kediaman, sudah standby. Nantinya sholat akan dipimpin oleh Ustadz Muhammad Akbar, dan juga akan ada Khatib Kiai Haji Dr. Samsul Ma'rif MA yang akan menyampaikan ceramah dan juga pidatonya dalam penyelenggaraan sholat Id dan perayaan Hari Raya Idul Adha di kediaman keluarga Bakri. Sementara demikian Philip dan juga Andi Kumala, sebentar lagi keluarga Bapak Abu Rizal Bakri akan melangsungkan sholat Id. Sementara saya kembalikan ke studio. Syahda Yustisa, kalau kita lihat agenda keluarga Pak Abu Rizal Bakri ini yang menggambarkan keakraban ya keluarga. Seru ya, di Hari Raya. Betul. Dan di segmen selanjutnya, apa kabar Indonesia Pagi akan kembali tadi ya, kita sudah bahas ya. Akan ada dialog makna arti dari Idul Adha 1446 Hijriah. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi, karena saya mau mendengarkan rampak beduk berikut ini. Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, spesial Idul Adha 1446 Hijriah. Kami tentunya masih memiliki sejumlah informasi menarik ya Andi Kumala. Ini ada informasi apa nih? Ya, ini ada sebanyak 500 lansia yang melakukan safari wukuf dan diberangkatkan ke Mekah. Safari wukuf ini merupakan layanan prioritas dari Panitia Penyelenggara Ibadah Haji, Philip, PPIH, bagi jemaah lanjut usia dan penyandang disabilitas agar tetap bisa melaksanakan wukuf di Arafah secara aman, nyaman, tapi tetap sesuai dengan syariat. Safari wukuf khusus ini diselenggarakan sebagai bagian dari pelaksanaan Puncak Haji Ar-Musna yang berlangsung pada 9 hingga 13 Zulhijjah 1446 Hijriah atau 6 hingga 10 Juni 2025. Layanan ini ditujukan untuk menjawab tantangan fisik dan keterbatasan mobilitas yang dialami sebagian jemaah, terutama yang berusia 65 hingga 100 tahun. Jadi dimudahkan supaya tetap lancar ibadahnya. Oke, kita ke berita selanjutnya pemirsa. Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha, sekaligus memeriahkannya, ini kuartir Ranting Pramuka bersama pemerintah Kecamatan Baamang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah menggelar pawai 1000 obor dengan berjalan kaki.
Pawai 1000 obor ini diawali dengan penampilan tarian Dayak Pesisir yang identik dengan seni budaya Islam diiringi dengan alat musik hadrah. Ya, kegiatan ini merupakan tradisi yang terus dilestarikan warga Baamang dalam menyambut tibanya Hari Raya Idul Adha. Ya. Kegiatan ini dimotori Kuartir Ranting Pramuka Baamang yang bekerja sama dengan pemerintah kecamatan setempat. Tidak hanya membawa obor, beberapa peserta juga membawa sejumlah properti menarik yang dihiasi lampu warna-warni seperti ada ini miniatur masjid, Al-Quran berukuran besar, ada juga miniatur Ka'bah hingga tanaman hasil bumi. Seru ya kalau malam takbiran seperti ini ya. Iya, tradisi daerah. Ya. Informasi selanjutnya, pemirsa, jemaah haji dari berbagai negara mulai menapakkan kaki di Padang Arafah. Jabal Rahmah, bukit kecil di tengah Arafah, menjadi saksi bisu tumpah ruahnya harapan, doa, dan air mata. Setelah perjalanan panjang dari Tanah Suci dan Tanah Air Mekah, inilah saatnya para tamu mempersiapkan diri untuk wukuf puncak ibadah haji yang hakikatnya adalah perjumpaan batin dengan Sang Pencipta. Ratusan ribu jemaah haji dari berbagai negara mulai bergerak dari tenda-tenda mereka menuju Jabal Rahmah sekitar 1 hingga 2 km. Dengan penuh semangat dan niat beribadah, mereka menuju Jabal Rahmah untuk memohon ampun dan memanjatkan seluruh harapan kepada Sang Pencipta. Jabal Rahmah adalah bukit kecil di tengah Arafah, bukit yang diyakini sebagai tempat pertemuan Nabi Adam dan Hawa setelah terpisah lama sejak turun ke bumi. Dan disinilah banyak jemaah datang untuk berdoa dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita menyaksikan bagaimana puncak ibadah haji tadi ya di Mekah, Arab Saudi, sekarang kita ingin tahu sebenarnya bagaimana sih memaknai Idul Adha ini, bagaimana menggapai keberkahan dengan keikhlasan untuk berkurban. Betul. Kita akan langsung tanyakan kepada Ustazah yang sudah hadir di studio. Ada Ustazah Lisa Asisa. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum. Selamat Idul Adha. Pagi, selamat Idul Adha. Alhamdulillah. Gimana, udah makan sate belum kita? Belum. Bareng lagi ya kan. Masih dalam proses Ustazah. Iya. Jadi begini, kita kan dalam Hari Raya Idul Adha atau Idul Kurban. Dan ini berangkat dari pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang anak kesayangnya saja dia ikhlas untuk dikorbankan begitu. Bagaimana dengan kehidupan saat ini, Ustaz? Masya Allah. Bismillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadhil baldah Indonesia aminatan mutmainnah. Amin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ba'd. Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam hadis riwayat Bukhari, tidaklah ada hari yang di dalamnya terdapat amalan yang soleh yang dicintai oleh Allah. Dan hari tersebut adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Karena terdapat amalan sholat, puasa, haji, dan amalan kurban. Sekarang tepat 10 Zulhijjah, seluruh umat muslim yang ada di dunia melaksanakan Idul Adha. Mengenang keteladanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putra sematawayang yang dinanti selama hampir 80 tahun. Nabi Allah Ismail alaihissalam. Perintah tersebut merupakan bentuk pengorbanan dan keikhlasan Nabi Ibrahim dalam beribadah kepada Allah. Dan ternyata perintah tersebut merupakan ujian yang Allah berikan ketika Nabi Ibrahim sudah bertawakal, ingin menyembelih Nabi Ismail, digantikanlah Nabi Ismail oleh seekor domba. Oleh karenanya, bagi umat muslim yang mampu untuk berkurban, maka tepat hari ini hendaklah berkurban. Udah kurban belum Bu? Udah, saban hari. Laki nggak pulang-pulang, anak nunggak bayaran. Kurban perasaan berarti ya Ustazah ya. Kayak film Ustazah. Kurban sendiri dalam bahasa Arab artinya dekat. Maknanya sahabat karib. Teman karib itu dekat. Kita ingin mendekat kepada Allah. Sejatinya kurban itu menghancurkan, menghilangkan upaya-upaya yang dapat menjauhkan diri kita untuk bertakorup, untuk dekat kepada Allah. Apa aja tuh yang dapat menjauhkan diri? Contoh, aku mau kurban deh, tapi semuanya buat saya. Palanya buat saya, buntutnya buat saya. Lah buat masyarakatnya mana? Kurbannya di mana? Iya, justru kurban itu bukan ibadah individual, akan tetapi ibadah sosial. Ada perumpamaan seorang petani yang di jalan di tengah pematang sawah.
Kalau Ebit GAD mungkin mengatakan begini, kau tampak tua dan lelah, Asik. keringat mengucur deras, namun kau tetap tabah. Merdu suara Ustazah ya. Suaranya ternyata merdu juga Ustazah ini. Dia membawa beban katakanlah ke depan 10 kilo, ke belakang 80 kilo. Kira-kira selamat ya sampai tujuan. Yang ada ngejengkang di tengah jalan. Iya, berat belakang. Islam mengajarkan keseimbangan kita ibadah kepada Allah. Tapi punten, Allah tekankan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Duribat alaihimudillatu aynama suqifu. Allah timpakan kepada manusia azillatu kehinaan, azillatu kesusahan, azillatu kesengsaraan, aynama suqifu, dimanapun tempat tinggalnya, tinggi rendah apapun jabatannya, illa bihabli minallah wa habli minan nas, kecuali orang yang menjaga hubungan baik dengan Allah dan dengan manusia. Dengan adanya kita saling menolong, saling berbagi, akan muncul sikap toleransi, ya, akan muncul sikap peduli. Kalau semuanya orang kaya, nggak ada yang mau kerja. Kalau semuanya atasan, siapa yang mau jadi bawahan? Maknanya la quwwata illa bil jamaah, tidak ada kekuatan kecuali dengan kebersamaan. Jadi diharapkan dengan momentum adanya Idul Adha, saling berbagi, saling peduli, bahkan kita mengharapkan muncul adanya sifat untuk membangun negara kita menjadi negara yang baldatun, thayyibatun, warabbun ghafur. Amin. Nah Ustazah, saya juga penasaran, kalau kita berbicara kurban, suatu kewajiban, tapi bagaimana bagi mereka yang mungkin secara finansial belum bisa untuk berkurban di tahun ini? Apakah mereka juga wajib untuk memenuhi ibadah mereka dengan tetap berkurban meskipun dengan kondisi ayam. Ekonomi begitu ya belum memenuhi? Tapi kita akan bahas di segmen selanjutnya. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi spesial Idul Adha 1446 Hijriah. Kembali lagi kita akan lanjutkan dialog di Apa Kabar Indonesia Pagi spesial Idul Adha. Dan dengan Ustazah Lisa kita tadi menyambung pertanyaan Philip, kalau yang belum mampu berkurban itu seperti apa Ustazah? Apakah harus berusaha mencicil, bahkan ada juga yang mengutang buat berkurban, itu seperti apa? Perlu ditekankan bahwa hukumnya berkurban adalah sunnah muakkad. Sunnah itu dilakukan dapat pahala, nggak dilakuin nggak apa-apa. Beda dengan kewajiban, ya, dengan seperti puasa wajib, puasa Ramadan. Tapi kalau kurban sekali lagi ini adalah sunnah. Jika lo mampu berkurban, alhamdulillah, maka berkurbanlah. Kalau nggak mampu, ya karena memang ini bukan kewajiban, tidak apa-apa. Yang terpenting satu, banyak amalan-amalan yang perlu kita lakukan selama di bulan Zulhijjah. Kadang punten, ada sekarang yang marak Kak. Karena di satu negara mungkin hewan kurban itu murah, akhirnya berbondong-bondong untuk mentransfer ke negara lain. Ia berkurban di negara lain. Kurban itu online ya itu ya? Iya, korban apa? Bukan korban online, kurban online. Bukan korban judi online. Iya, itu judul. Baik, di sini tekankan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu perbuatan tergantung niatnya. Kalau memang ada orang yang memang mampu berkurban, katakanlah hewan kurban di negara tersebut 1 juta untuk 1 ekor kambing. Saking pengennya nih di Indonesia mungkin nggak dapat harga segitu, maka itu merupakan sebuah kemudahan. Media saat ini berkurban 1 juta, alhamdulillah bisa. Tapi ingat, jangan sampai kita mencari-cari gimana supaya caranya murah, pengen kurban tapi pengen yang murah. Nyari kambing pun yang kurus. Nggak bisa dibagi dagingnya. Allah saja memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putra sematawayang. Namanya putra belahan jiwa, sesuatu yang berharga. Begitupun manusia diharapkan bukan hanya mengorbankan harta untuk menyembelih hewan, akan tetapi mengorbankan atau mengorbankan diri dalam tujuan-tujuan yang baik. Kadang punten banyak keegoisan dalam diri kita, fanatisme, radikalisme, ingin menghancurkan negara, ingin menghancurkan pemerintah, na'udzubillah. Itulah yang harus kita korbankan gitu. Itulah yang harus kita pangkas agar tidak ada sesuatu yang dapat menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau Ustazah Lisa sendiri melihat bagaimana suasana Idul Adha tahun ini khususnya di Indonesia, seperti apa suasananya?
Apa yang berbeda begitu? Baik, kita tentunya bersyukur Indonesia itu merupakan baldah yang thayyibah, negara yang aman. Banyak saudara-saudara kita di luar sana yang mengalami konflik, negara yang berkepanjangan. Jadi tentunya kita harus bersyukur kita mempunyai negara yang aman, yang insya Allah kita punya pemerintah pun yang amanah, masyarakatnya marhamah. Jadi sesuai seperti kebudayaan yang tadi ada pawai. Betul, belum seru, lagi seru. kalau di satu kampung kurban sapi kayaknya satu orang aja udah rame dikerubutin tuh sapi. Satu kampung diliatin tuh sapi. Itu luar biasa. Betul. Jadi ada guyub kalau kata orang Sunda, kekompakan kan, saling berbagi, nyate bareng, sampai ntar 5 hari ke depan kita nyate mulu kayaknya. Kalau begitu tukang sate kayaknya akan sepi ya 5 hari ke depan. Nganggur dulu tukang sate. Iya, jadi misalnya juga tetangga lagi berantem Ustazah, ini bagi-bagi daging jadi baikan lagi. Jadi nyolek ya. Masak apa mah? Masya Allah. Oke, jadi mungkin juga hakikat dari berkurban ini bisa kita lihat dari cerminan para pemimpin kita ya. Apa yang harus dilakukan oleh para pemimpin ya saat ini Ustazah? Hikmah Idul Adha itu bukan hanya mengorbankan harta untuk menyembelih hewan, tetapi hikmah Idul Adha itu adalah mengorbankan sifat-sifat jelek, sifat-sifat buruk yang ada di dalam diri manusia. Sifat jelek itu ya ada egoisme, tetangga beli gorden baru kita bengek seminggu, tetangga beli kulkas kita yang masuk angin, sering. Adanya egoisme, adanya fanatisme, merasa diri menjadi lebih baik, merasa ras ini, golongan ini yang paling bagus. Ada lagi radikalisme, ingin menghancurkan, hoax di mana-mana, menyebar berita bohong di mana-mana. Jadi pesan saya utamanya untuk para pemimpin negara kita Indonesia, tetaplah menjadi pemimpin yang amanah, tetaplah menjadi pribadi yang jujur, menjadikan Indonesia maju. Indonesia apa tuh? Indonesia emas. Indonesia emas malah kan, target yang harus kita kejar. Nah ini juga seluruh masyarakat Indonesia mengambil teladan Nabi Ibrahim alaihissalam. Siti Hajar, istri tercinta Nabi Ibrahim, berlari antara Bukit Sofa dan Marwah selama 7 kali. Sekarang enak udah marmer, AC di mana-mana. Tapi zaman dulu ya tandusnya padang pasir, panasnya yang luar biasa. Tapi beliau tidak gentar mencari kehidupan yang lebih baik untuk anaknya Nabi Ismail. Dan sampai saat ini alhamdulillah kita merasakan segarnya air Zam-Zam. Begitupun kita, bagaimana mengorbankan diri kita, mengorbankan pikiran kita, ilmu kita, ego kita ya, untuk membangun Indonesia menjadi Indonesia emas. Yang bisa berkorban pakai harta membangun, alhamdulillah. Mungkin kalau nunggu jembatan dari pemerintah takut lama. Kurban tidak perlu selalu sapi dan kambing begitu ya. Bisa jadi dalam bentuk apapun ya. Ada pilihannya kalau kurban. Ya ada sapi, ada unta, ada kambing, pokoknya yang berkaki 4. Ayam nggak termasuk tapi ayam kakinya 2 begitu ya. Baik, terima kasih Ustazah Ziasya untuk waktunya pada pagi hari ini. Kurban boleh, fanatisme nggak boleh, tapi kalau yang fanatisme satu ini kayaknya boleh nih Andi Kumala. Fanatisme apa? Coba Andi Kumala di segmen selanjutnya kita akan lihat. Fanatisme timnas Ustazah. Tadi malam kan kita menang nih lawan Cina. Nah, kita pagi ini mau bahas apa nih? Ya tentu saja bahas timnas menang. Sudah ada Bang Fenar Huta Barat, pengamat sepak bola. Selamat pagi Bang Fenar. Pagi Bang Fe. Selamat pagi. Satu kata untuk timnas tadi malam. Luar biasa. Luar biasa. Kenapa? Apa yang membuat luar biasa Bang Fe? Saya pikir begini ya, penampilan di mana ada perubahan pemain yang dimainkan oleh Patrick, terutama itu ada Egy, ada Kambuaya, ada Yakub Sayuri, ini tidak mengecewakan. Dan mereka tampil sangat luar biasa menurut saya, dan bisa mengimbangi para pemain yang lain yang sudah lebih lama bermain untuk timnas. Dan saya melihat memang perubahan yang dilakukan ini walaupun memang tidak 100% ya perfect penampilan Indonesia, tetap juga masih sangat sulit untuk bisa mengalahkan China. Tapi saya pikir ada satu warna-warna yang menarik yang saya lihat memang dengan keberanian bermain tiki-taka antara Egy, Ole, di flank kanan sangat luar biasa ya. Artinya kepercayaan diri itu ada karena kita bermain sebagai tuan rumah dan kita memang perlu poin 3 dan itu mereka tampilkan. Walaupun akhirnya babak kedua kita agak sedikit kena pressure nih karena udah bisa masuk menit 70 itu udah agak menurun ya Tom Haye. Apalagi dengan masuknya pemain nomor 10 Cina juga sekaligus mempertajam lini depan Cina. Nah itu perubahan yang dilakukan itu saya pikir memang sangat drastis apa yang dilakukan oleh China. Pelatih juga pintar melihat di mana sudah ada kelonggaran di sektor tengah. Nomor 10 itu sangat merubah permainan China dan sangat menekan. Jadi saya pikir
Ya itulah memang ya, namanya sepak bola, perubahan akhirnya pergantian pemain bisa sedikit membantu kita untuk bisa tetap bertahan. Oke, tahan dulu Bang Fenat, karena kita juga punya satu narasumber lagi melalui Zoom. Ada Ayu Lydia Agustin Meok, mantan timnas wanita. Selamat pagi Ayu. Selamat pagi Ayu. Selamat pagi. Ayu, best moment tadi malam buat Ayu pada bagian mana nih? Ole ngegolin sih, itu luar biasa banget buat aku. Ya, sepakat karena itu ya. momen yang menentukan Indonesia bakal ada peluang lagi atau enggak untuk lolos ke Piala Dunia. Oke, Lydia sebagai mantan timnas wanita juga melihat bagaimana perjuangan timnas Indonesia malam tadi, seperti apa komentarnya? Komentarnya luar biasa karena aku lihat pelatihnya juga berani ngeluarin pemain-pemain baru untuk dikasih menit bermain tentunya. Dan aku lihat Egy Kambuaya luar biasa memanfaatkan peluangnya untuk kita bisa mendapatkan kesempatan penalti. Itu luar biasa banget buat aku. Lydia, kalau kita lihat malam tadi Patrick Kluivert skuadnya lebih didominasi oleh pemain-pemain yang juga bermain di Liga 1 ya. Seperti apa mungkin tanggapannya sebagai timnas juga melihat adanya masa depan yang cukup cerah bagi pemain-pemain kita yang berlaga di Liga 1, Lydia? Betul banget, tapi menurut aku itu hal yang bagus untuk pemain-pemain Indonesia. Walaupun kita ada pemain naturalisasi, tapi kita bisa menunjukkan juga bahwa kualitas pemain dari Indonesia Liga 1 itu nggak kalah beda. Mereka bisa menampilkan permainan terbaiknya. Aku lihat Egy bisa bermain dengan baik kemarin, bisa tiki taka sama Ole. Terus ada Kambuaya luar biasa banget dia mainnya kemarin. Ada Sayuri juga dia konsisten dan tanggung jawab di lini pertahanan. Iya, mungkin Bang Fenat sepakat dengan Lydia mengenai performa dari Egy? Ya saya sepakat ya, tadi kita udah di awal juga udah saya sampaikan itu. Ya saya juga melihat di sini, menariknya adalah bagaimana Yakub Sayuri ya. Dia bermain di Malut United itu biasanya bermain sebagai pemain penyerang ya. Tapi kemarin agak sedikit ditarik ke bawah menjadi wingback kiri atau juga fullback kiri, kanan maksud saya. Tapi dia menampilkan penampilan sangat luar biasa. Artinya chemistry antara Yakub, antara dengan Egy, dengan Ole ini terjalin sangat bagus. Karena serangan pertama kita di babak pertama itu dominan dari sektor kanan. Di sektor kiri nggak terlalu kelihatan, kecuali babak kedua ya. Barulah di situ kelihatan bagaimana permainannya dari Verdong dan juga Kambuaya. Ini sedikit bisa mendominasi di babak kedua. Tapi Ricky Kambuaya juga menurut catatan saya bagaimana dia cukup baik ya ketika Indonesia kehilangan bola, dia menutup pergerakan dari pemain Cina bagaimana? Betul. Nah ini menariknya ya, pemain ini mempunyai karakter bisa menyerang dan bertahan dengan sama baiknya ya. Kemarin itu kalau kita lihat, kalau dari formasi itu 3-4-2-1, kadang-kadang bisa jadi 3-4-3, di mana Kambuaya ini bermain fleksibel, bisa ke tengah, bisa bermain sebagai flank kiri, dan ini menarik ya, buat Kambuaya ini pertama juga dia bermain, bisa bermain di flank kiri. Tapi ini kaget nggak? Kalau saya ketika menonton, sepertinya Egy Maulana yang menurut saya menjadi MVP, tapi memang semua oleh Romeni. Tentunya menjadi cetak gol tunggal membawa Indonesia. Tapi kalau menurut catatan Bang Fe seperti apa? Kalau saya melihat, mungkin kita agak sedikit berbeda ya pandangannya. Kalau saya melihat justru kalau buat saya pribadi, konsistensi, kalau saya memilihnya Joe Pelupesi. Ini menarik nih. Lah ya, karena Pelupesi bermain menurut saya menjadi kunci sektor tengah. Dia bermain sangat stabil dan juga bermain sangat simpel ya. Menjadi jangkar di sektor tengah, menjadi DM nomor punggung 6 yang bisa menjaga keseimbangan permainan. Menetralisir. Tapi biasanya memang kalau yang namanya pemain terbaik biasa kalau nggak mencetak gol, mungkin nunjukin skill gitu kan. Kemarin kan kalau kan pemain skill kan luar biasa ya. Jadi menurut saya siapapun itu, tapi yang penting poin 3 buat Indonesia. Ya kalau dari sorotan saya tadi malam itu Emil Audero nih, Nah, beda lagi ya. Di awal-awal itu belum terlalu nyetel nih kayaknya. Tapi kalau Andi Kumala, Emil Audero kayaknya ada sentimen pribadi kalau menurut saya nih, bukan permainan kayaknya ya. Iya, saya setuju juga. Emil juga sangat luar biasa ya, terutama di babak kedua ketika dia ada save tuh yang tendangan yang sangat bahaya itu, saya pikir itu nyaris gol ya. Tapi dia bisa menyelamatkan dengan begitu bagus sehingga akhirnya juga dia emosional ketika banyak peluang yang terjadi di gawang dia. Dan akhirnya dia meminta pelatih untuk cepat melakukan penggantian di sektor tengah. Dan menurut saya Emil tampil luar biasa ya. Artinya dia bisa menjawab tanggung jawab yang diberikan kepada dia dengan penampilan yang sangat luar biasa. Lydia ya, kita balik ke Lydia. Kalau Lydia bagaimana? Sepakat dengan Andi Kumala yang kayaknya terkesima dengan mesum pipit dari Emil Audero atau seperti apa? Ya benar, Emil awal-awal Emil benar-benar aku ngelihatnya dia agak kurang on ya. Tapi setelah dia nepis tendangan yang pojok banget itu luar biasa banget. Dia bisa menunjukkan bahwa dia juga punya kualitas untuk timnas Indonesia. Iya, Lydia, kalau sebagai mantan pemain timnas juga, bagaimana Anda melihat pemilihan pemain-pemain yang dipilih oleh Patrick Kluivert ini?
Menurut aku pemilihan pemainnya udah luar biasa karena kita bisa lihat pertandingan kemarin pemain-pemainnya bisa menunjukkan, dan aku juga sama kayak Bung Fernat ngelihat Pelupesi luar biasa dengan mengumpan bola. Pelupesi mainnya simple, dia bisa membaca permainan situasi, dan semua pemain aku ngelihat oke. Cuman emang aku sedikit ada masukan, mungkin untuk kita kurangnya masih di finishing. Kita banyak punya peluang tapi finishing kita masih kurang gitu. Kalau saya juga cukup setuju dengan apa yang disampaikan oleh Lydia, yang mungkin juga melihat bagaimana peluang-peluang Indonesia di babak pertama ini terlihat kosong untuk di lini depan. Begitu ya mungkin Lydia ya? Iya betul. Cuman finishing kita masih kurang untuk pertandingan kemarin. Kita banyak sekali punya peluang dan kita kurang di transisi dari bertahan ke menyerang, itu kita kurang memanfaatkannya, kita kurang cepat. Baik. Bang Fe melihatnya seperti apa? Saya agak setuju. Iya, saya setuju ya kalau memang dikatakan finishing. Tapi ini dalam sepak bola ya. Bagaimanapun setiap peluang itu tidak selalu bisa menjadikan gol. Kita lihat di babak pertama juga ada peluang dari Ole, dapat bola terupas dari Tom Haye, dia cut inside, placing kaki kiri. Ini memang agak sedikit lemah. Tapi paling tidak momen itu memang dia dapatkan untuk berusaha mencetak gol. Tapi namanya sepak bola ya, apapun itu saya setuju. Yang namanya finishing memang harus bisa dimaksimalkan menjadikan gol. Tapi dengan positioning kiper yang tepat, yang bagus, kadang-kadang juga bisa mementahkan peluang kita. Bahkan di babak kedua kalau menurut saya yang sangat-sangat benar-benar bisa menjadi peluang terbaik itu pada saat Beckham main. Dia memberikan umpan kepada kalau saya tidak Kevin Dix ya, melakukan placing itu pun masih diblok. Artinya memang betul ya, setiap orang mempunyai momentum untuk bisa mencetak gol, tapi juga kesigapan kiper biasanya penempatan sangat bagus. Kadang-kadang sulit juga kita bisa mencetak gol. Jadi ya, walaupun bagaimana kita tetap mendapatkan poin dengan penalti, itu udah maksimal menurut saya. Iya, berbicara mengenai Kevin Dix dan Beckham Putra yang masuk di menit-menit terakhir itu nanti dampaknya seperti apa kita akan bahas, tapi kita jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Apa Kabar Indonesia Pagi spesial Idul Adha. Ya, kami akan langsung ajak Anda melanjutkan perbincangan kami, Bung Fernat. Kalau kita lihat bagaimana kemudian Patrick Kluivert berani sekali melakukan perjudian untuk menurunkan banyaknya pemain Liga 1 di starting lineup. Seperti apa kemudian yang membuat Patrick Kluivert begitu berani untuk memainkannya? Begitu pede malah ya. Saya pikir ini menarik ya, pertanyaan menarik, karena kalau kita memang persiapan di pertandingan sebelum melawan sebelum melawan China ini kan kita punya waktu yang cukup lama ya. Mungkin hampir 2 pekan. Artinya di sini Patrick itu mungkin bisa melihat secara keseluruhan nih kemampuan dari setiap pemain, karena kan memang ada simulasi ya, tim A lawan tim B pada saat itu, dan juga di Bali ya di Bali, dan juga kita tahu juga kabarnya memang Stefano juga mencetak hat-trick malah 3 gol. Dan situ mungkin ya dia bisa melihat penampilan Beckham, terus Stefano, terus juga Yakup Sayuri ternyata mumpuni untuk bisa digabungkan dengan pemain yang lain. Dan akhirnya kita lihat dengan keberanian itu ternyata mereka juga mampu untuk bisa mengimbangi, malah chemistry lebih dapat gitu. Dan ini saya setuju ya, karena kalau misalnya kita tahu sebelum-sebelumnya hanya bertemu 2 kali 3 kali langsung bertanding. Jadi mungkin perjudian ini yang tidak bisa diambil oleh Patrick Kluivert ya. Berarti sudah bisa dikenali ya, karena sudah cukup lama. Dan yang paling penting lagi, ketika pemain ini diberikan kesempatan, semua bisa tampil bagus. Terutama juga Beckham tuh. Babak kedua. Betul sekali, Beckham juga cukup luar biasa, bermain 20 menit ya. 20 menit tapi berlari terus, peluang, assist juga dicetak. Dan menariknya adalah ketika pada saat memang sudah ada terjadi penurunan stamina dari para pemain China, terutama pemain belakang, Beckham muncul dengan kelincahannya. Ini menurut saya agak sedikit merepotkan. Jadi banyak ancaman ya ke China. Tembok Cina rubuh langsung ya. Berapa kali kan Beckham juga harus dihajar. Memang pemain-pemain mungil itu emang ngeselin begitu. Kita minta pendapat dari Lydia. Lydia, Anda melihat bagaimana nih pas masuknya Beckham Putra dan juga Kevin Dix? Indonesia pada bertanya-tanya Beckham bakalan dapat kesempatan apa enggak, dan pada waktu Beckham dimainkan, kita bisa lihat kualitas Beckham. Dia punya speed, dia punya kecepatan, kelincahan yang bisa menambah peluang walaupun belum sempurna. Itu menurut aku hal yang bagus sih. Aku ngelihat Beckham luar biasa. Oke, kalau menurut catatan Lydia sendiri dari permainan malam tadi, untuk pemain-pemain kita sebenarnya siapa yang kemudian bermain sangat baik menurut Lydia? Aku masih melihat Pelupesi pemain yang baik ya, karena dia pemain motor atau mesin dari permainan sepak bola timnas kemarin. Baik, Pelupesi. Kalau Bang Fernat sepakat nggak Pelupesi ini motor atau mesinnya tadi dibilang Lydia? Tadi kita udah bahas ya. Memang yang dipilih jadi man of the match memang
si Ole. Tapi kalau buat saya pandangan saya sendiri memang dari 2 pertandingan Philippe Messi sangat konsisten. Menjadi sentral di tengah dan penampilan luar biasa. Tapi kalau kita melihat bagaimana penampilan Tiki Taka tadi kalau menurut Bang Fe, bagaimana trio macan begitu di depan ya. Apakah ini ada kemungkinan posisinya Marcelino bisa saja tergeser? Kalau saya bilang begini ya, ini kembali kepada kebutuhan tim ya, kebutuhan strategi dari pelatih juga ya. Siapapun memang harus bisa diberikan kesempatan. Tapi paling tidak Egy ini udah bisa menjadi apa ya? Ini bukan kompetitor ya, saingan nih buat Marcelino. Supaya Marcelino juga bisa meningkatkan dia punya kemampuan untuk apa? Persaingan sehat dalam tim. Dan itu perlu ya dalam tim karena siapapun yang dimainkan pasti ingin memberikan yang terbaik. Dan Egy kemarin tampil luar biasa. Luar biasa. Tapi jangan lupa, chemistry Ole dan juga Marcelino selama bermain di klub besutan Panin ya. Oxford United juga cukup baik, Bang Fe. Betul, setuju ya. Mereka udah dapat chemistry, tapi yang menarik sekarang ini adalah bukan kita melihat 1-2 orang saja yang bisa berpenampilan bersamaan lah. Artinya siapapun yang dimainkan harus bisa menjalin hubungan permainan yang sangat baik seperti Egy. Dan yang menarik lagi, saya berharap itu kalau tadinya main lebih banyak menitnya Beckham, lebih menarik nih. Ada David Beckham dengan Ole Gunnar Solskjaer depan. Ini plesetan aja ya. Ini timnas Indonesia rasa Manchester United. Ada Ole Beckham ya kan. Kalau Bang Fener lihat tadi malam kan juga di awal-awal sepertinya nih Cina lama banget nih terpancing buat keluar dari kandang musuh. Itu kenapa kira-kira? Kalau saya melihat begini ya, kalau China ini kemarin tuh kalau saya bilang tidak juga bermain defense total ya. Malah mereka juga menyerang sangat percaya diri ya. Bahkan banyak juga peluang di babak pertama. Kalau saya melihat memang mereka juga perlu poin 3. Perlu poin kemenangan untuk bisa menjaga masuk ke peringkat keempat. Tapi nyatanya Indonesia pertahanannya cukup bagus. Dan 3 center back kita ini sangat luar biasa ya. Justin Hapner, Rido dan juga Itzes, terutama Hapner. Di babak kedua, bola-bola cross ke tiang jauh itu dia selalu menang bola heading dan sangat luar biasa penampilannya. Kayaknya ada perbaikan yang cukup signifikan ya ketika sepakan bola-bola mati dari Cina juga berhasil dimentahkan hampir betul sekali seluruhnya. Iya, di mana komunikasinya terjalin dengan begitu bagus dan kalau saya lihat kesalahan-kesalahan ketika pada saat kita main di China ini semua bisa tertutupi ya. Walaupun belum 100% penampilannya bagus. Nah, kita lihat bagaimana penampilan pada saat di China, 2 gol China itu kita kalah dari transisi. Positif negatif, kita kecolongan. Tapi kemarin transisi kita di mana ada Verdong dan juga ada Jakob yang sangat luar biasa ya naik turun. Dan akhirnya kita rapat di pertahanan. Tapi cukup menarik bagaimana kemudian Indonesia juga sebenarnya sempat melakukan pancingan-pancingan dengan menarik pemain Cina untuk maju begitu ya dengan memainkan bola ke arah belakang. Tapi sepertinya pemain Cina juga cukup sabar. Cukup menahan ya. Mereka tidak mau terburu-buru. Dan ini memang strategi ya. Kalau saya melihatnya memang kenapa mereka tidak mau terburu-buru. Mereka tahu mungkin kalau mereka melakukan apa, mereka menyerang, mereka melakukan pressure, pasti itu menjadi bumerang buat mereka. Karena kita punya pemain dari flank sangat cepat. Ya, jadi mereka agak sedikit menahan memang. Suasana gimana tapi nonton kemarin di GBK? Luar biasa ya. Paling tidak kita punya RI1 happy lah. Kita bisa loncat-loncat. Ya, itu yang paling katanya juga ada ini kumandang takbir ya sebelum pertandingan betul. Bahkan dalam bertepatan malam takbir. Iya, betul. Bahkan pada saat lagi momen bermain pun juga banyak takbir itu yang keluar ya. Dan semua penonton melakukan takbir di sana. Oke, kita kembali ke Lydia. Lydia, kalau melihat soliditas permainan tadi malam, optimis nggak nih kita di pertandingan selanjutnya lawan Jepang seperti apa, Lydia, harapannya? Kalau untuk lawan Jepang aku tetap optimis, tapi masih banyak hal yang harus dibenahi dari timnas. Kita harus konsisten, kita harus solid dari lini belakang, harus mulai komunikasi yang bagus dari lini tengah dan lini penyerangan, semuanya harus kompak. Karena Jepang kita bisa lihat kualitas permainan Jepang, pemain-pemainnya juga salah satu tim yang sangat kuat. Jadi kita juga harus mempersiapkannya dengan baik. Kalau suasana nobar di sana bagaimana Lydia semalam? Seru nggak? Wah, di sini mah kita nonton sendiri aja. Aduh, sendiri. Mungkin Bang Phil mau nemenin kan? Boleh, tapi kayak tiket kembali masih mahal. Oke, tapi selama timnas TC di sana pernah nggak Lydia datang menyaksikan langsung di sana begitu? Oh, belum pernah. Oke. Karena menurut aku latihan itu waktu yang sangat berharga ya. Jadi kita nggak perlu ngejar-ngejar. Wah, untuk jangan diganggu ya. Kita lihat di TV aja. Ya, ini atlet banget yang ngomong. Latihan tidak boleh diganggu begitu ya. Oke, kita kembali ke Bang Fenat. Bang Fenat, nanti berikutnya kan kita mau lawan Jepang nih.
kalau kata Lydia masih banyak yang harus dibenahi. Apa aja nih yang harus dibenahi? Iya, kalau kita tadi kata Lydia kan kita harus optimis, tapi juga harus realistis ya. Karena kita bermain di Jepang. Jepang ini tim lapis 2-nya pun juga yang diturunkan ini juga berbahaya. Kemarin mereka kalah memang di Australia, itu juga di last minute. Saya juga nonton kebetulan. Dan ini menurut saya juga mereka memegang ball possession luar biasa. Layaknya seperti dia bermain sebagai tim tuan rumah. Malah itu dikurung habis-habisan, kena counter, akhirnya ada gol. Tapi saya pikir kita bermain di kandang mereka tetap menjaga pride. Walaupun sudah lolos dengan mungkin tim kedua yang akan tampil, tapi tidak akan begitu gampang Indonesia bisa menang. Perlu ngotot nggak tim Indonesia? Kalau menurut catatan Bang V? Kalau menurut saya kita udah lolos ke babak playoff, babak keempat ya. Cuman saya pikir bagaimanapun kita harus perlu poin juga. Ya, kita perlu poin juga paling tidak untuk bisa meningkatkan percaya diri para pemain, dan kita juga harus melihat nanti hasil terakhir juga kan Arab akan main dengan Australia kan. Kalau mungkin kita bisa menang ya peringkat 3 atau 4 sama aja. Kita pasti harus lolos ke putaran keempat. Nah, tinggal bertemu siapanya nanti, ini mungkin yang menarik untuk dibicarakan. Nah, dengan permainan tadi malam kita melihat berarti Patrick Kluivert sudah punya banyak pilihan komposisi pemain. Menurut Bang Fenat untuk melawan Jepang nanti apakah mempertahankan komposisi sebelumnya kembali lagi atau sudah perlu variasi seperti tadi malam? Betul, kembali masalah strategi ya. Karena kan setiap pelatih kan pasti kan akan kontra strategi dengan tim Jepangnya ya. Siapa pemain yang akan cocok dimainkan, terutama ya kita tahu Martin Paes udah bisa kembali main, Marcelino udah bisa kembali main, ya kan, karena udah lolos dari akumulasi. Sandy Walsh juga mungkin kalau memang udah sembuh ya. Nah, kita berharap siapapun yang dimainkan semuanya bisa menjalankan instruksi dan juga menjalankan strategi dengan baik. PR baru berarti untuk Patrick Kluivert ya, dengan komposisi skuad yang banyak pilihan, jadi PR juga dong. Dia semakin lebih menarik menurut saya. Semuanya bagus. Menurut saya semakin menarik ya, karena apa? Dia punya opsi banyak untuk bisa memainkan pemain. Dengan bermain strategi apapun, dia bisa tahu siapa yang cocok di strategi itu. Baik, kita ke Lydia mungkin terakhir, bagaimana harapannya untuk timnas Indonesia bermain ke Jepang? Tentunya juga punya babak selanjutnya ya untuk di kualifikasi Piala Dunia, seperti apa Lydia harapannya? Kita sebagai supporter pasti kita berharap yang terbaik, tapi ini bukan soal menang, tapi soal kita percaya bahwa timnas bisa tumbuh dan bisa berkembang, bisa maju, dan semoga timnas juga bisa menghasilkan yang terbaik nanti lawan Jepang. Waduh, bijak sekali Lydia ini. Atlet loh yang ngomong ini. Iya, atlet nih. Jadi dia paham bagaimana harus menghadapi sebuah laga dan menyikapi sebuah laga. Baik, terima kasih Lydia. Terima kasih Lydia sudah bergabung sama kami. Terima kasih Bang Fernand. Sama-sama, terima kasih evaluasinya yang begitu mantap, begitu rambutnya juga, aduh, hari ini mentereng sekali. Dan pemirsa, perbincangan kami dengan Bang V dan juga Lydia tentunya sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Pagi spesial Idul Adha 1446 Hijriah. Saya Filipus Yonaso. Saya Andi Kumala. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha bersama dengan keluarga. Sampai jumpa. Sampai jumpa.